asa hebat. Udah beres? How did you go? Let me just check. Gimana? Pada bisa? Adila gimana? Oke? Okay? Safira? How did you go? Perlu dibahas nggak teman-teman? Bahas deh Bu kayaknya. Halo Bu. Udah pada beres atau masih perlu waktu lagi? Belum Bu, sebentar lagi. Oke. Ya. Silakan yang menunggu, kita sambil nunggu ya. Yang sudah, sebenarnya waktunya sampai 11.50 sih. Tapi nggak lama kok ngebahasnya. Saya akan copy paste pertanyaan dulu deh.
Kak, yang pedas. Modal amat satu-satu. Makan yang belum lemas. Kak, makan kak.
Oke, waktunya udah habis ya. Oke. Semenit lagi ya. 11.50 ya. Oke. Ya. Oke. Wah, akurasinya 46%. So, okay, let's see the questions ya. Your quiz. Oke. Coba kita lihat ya. Udah kelihatan di kalian? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Ya, kita ini gampang banget nih, masih ada yang salah ya. Current asset dikurangi current liabilities, that's net working capital ya. Which one of the following is true? Yang benar ya. Yang benar itu apa ya? Kalau current asset of a firm exceed its current liabilities, current asset lebih besar dibanding current liabilities. Berarti positif net working capital ya, harusnya bukan negatif ya, yang nomor yang ini salah ya. Harusnya jawabannya yang ini ya. Kalau current asset lebih besar daripada current liability berarti positif ya, bukan negatif, kan cuma tinggal dikurangin doang ya. Current asset lebih kecil dibandingkan total aset, nggak ada kaitannya dengan net working capital ya. Net working capital itu adalah current asset dikurang current liability. A decrease in current asset and an increase in current liabilities ya, tentu kalau current asetnya berkurang, current liabilitiesnya bertambah, berarti net working capitalnya akan naik atau akan turun? Turun, Bu. Turun ya, karena current asset tambah sedikit, current liabilitiesnya naik, tentu net working capitalnya akan turun. Dan kalau net working capital tadi saya bilang tadi ya, kalau kita punya current asset besar, kita lebih tidak beresiko ya, tapi kita tidak profitable. Tapi kalau current asset kita kecil dibandingkan dengan current liabilities, mungkin kita lebih banyak invest di fixed asset yang akan profitability, tapi kita beresiko untuk tidak mampu membayar kewajiban yang jatuh tempo, sehingga decrease in net working capital yang akibatnya akan meningkatkan resiko kebangkrutan. Nah, ini AAI-nya 90 ya. Average collection period-nya 40 hari dan average payment period-nya 30 hari operating cycle-nya. OI ya. Kita lihat adalah OI-nya. Oke. Berarti kalau ini kan saya hampir aja nulis pakai pulpen. Oke, ini adalah AAI-nya 90 days, ACP-nya 30 days, ACP-nya collection period-nya 40 hari ya. Berarti 90 hari untuk membeli dan juga produksi dan selesai sampai disimpan di gudang. Lalu dia jual ke konsumen, bisa jual, dan jualnya itu pakai kredit. Uangnya dikumpulkan dalam waktu 40 hari. Berarti operasi dari bahan baku dibeli, diolah sampai dijual, berarti dia butuh 110 days, which is this is operating cycle. Karena nggak semuanya pakai cash operating cycle ini ya, sebagian besar dia pakai dana supplier gitu ya. Kita kurangi dengan account average payment payable. Kita pakai uangnya supplier, average payment payable-nya adalah 30 hari.
Berarti cash conversion cycle-nya adalah 100 hari. Yang ditanya adalah operating cycle. That means 110 days ya. Sorry. Berapa? 130. 130, Bu. 90 tambah 40 kok 110. 130 ya, 130 dan nulisnya 110 udah dikurangi 30 betul 100 ya. Tapi harusnya 110. 130 ya. Oke. Masih ada loh yang salah tadi. Oke, a firm has cash conversion cycle 120 hari, average collection 25 hari. Saya saring dulu pertanyaannya apa ini? A firm has cash conversion cycle CCC-nya 120 hari. ACP-nya collection period-nya 25 hari. Average payment period AAP 50 hari. Ditanya AAI, berarti kita tahu bahwa cash conversion cycle itu adalah operating cycle dikurangi AAP ya. Operating cycle dikurangi AAP, di mana operating cycle ini adalah average age of inventory ditambah average collection period dikurang AAP. Sama dengan kita tahu masukkan aja 120 hari kalau AAI-nya yang ditanya, ACP-nya adalah 25 dan AAP-nya 50 hari, berarti ini tinggal pindahnya sini 170. 120 ditambah 50 dikurang 25 ya. Pindah-pindah ruas ya. Berapa jadinya? 170 dikurang 25. 145, Bu. 25 hari ya. 145 days. Ini kenapa? Oke. Ini apa nih? Pertanyaan yang mana? Ini tadi ya, 145 ya. Sekarang, a firm has average age of inventory 101. Wah, ini ditanya cash conversion cycle ya. This is supposed to be super easy. AAI-nya 101, ACP-nya 49, APT-nya 60 ya. Berarti berapa nih? 101 tambah 49, 150 dikurang 60, berarti 90 days ya. Mana? Oke ya. 90 days. Oke, which of the following is true ya? Of an aggressive funding strategy ya. Tadi kita bilang bahwa agresif itu apa sih? Agresif itu yang permanennya pakai long term, yang seasonalnya pakai short term. Kalau konservatif pilih yang paling tinggi, dia pakai long term, baru sisanya kita investasikan kalau ada sisanya ya. Kita sekarang lihat under an aggressive funding strategy, a firm funds in seasonal requirements with long-term fund. Salah ya, harusnya seasonal dengan short-term. Under aggressive funding strategy, a firm funds in seasonal with short-term debt. Berarti yang ini ya, yang betul ya. Under aggressive funding strategy, a firm funds buat seasonal permanen. Enggak, tidak. Ini mungkin konservatif ya. Dan sisanya bisa kita tabung, tapi atau sisanya kita investasikan, tapi ini biasanya konservatif ya. Yang paling tinggi kebutuhannya kita pakai, dan yang paling tinggi itu mencakup seasonal dan permanen ya. Dia adalah konservatif. Under aggressive permanent requirements with commercial paper. Nah, yang penting ini adalah agresif itu seasonalnya dia pakai seasonalnya dia pakai short term, permanennya dia pakai long term ya. Nah, ini kayaknya belum banyak yang betul ya. Kita lihat ini ya.
Kalau nggak salah ini ada di sini ya. Saya sudah. Oke. Bisa kelihatan teman-teman? Kelihatan, Ibu. Oke ya, kita lihat nih. Air service determines several factor related to its asset and financing ya. Kebutuhan ini ada current asset, ini ada fixed asset, ini ada kebutuhan total asset. Kita lihat bahwa again kalau kita bicara agresif and konservatif strategi, ini kita harus cari dulu berapa permanent needs ya, permanent requirement. Kita lihat permanent requirement itu adalah yang paling rendah. Yang paling rendah terjadi di bulan apa? Teman-teman, yang paling rendah terjadi di bulan apa? Februari. Februari ya, berarti dia adalah 140. Ya, 140 itu harus ada. Minimum 140 ini harus ada. Ya, di setiap bulan. Oke. Lalu kita berarti average permanen requirement itu adalah 140 dolar per bulan. Bagaimana dengan seasonal? Ya. Gimana dengan seasonal? Bulan Januari butuh berapa? 145 dikurang 140 dia butuh tambahan 5.000. Bulan Februari dia nggak butuh, bulan Maret dia butuh 10.000 ya. Bulan April dia butuh 15.000. Bulan Mei dia butuh 20.000. Bulan Juni dia butuh 35 ya. 35. Begitu juga dengan Juli. Bulan September dia butuh 20. Bulan Oktober 15. Ini saya nulisnya nggak lurus ya, jadi saudara mesti pay attention. Jadi, tolong hitung dong berapa totalnya. Average seasonal requirements. Kalau saudara jumlahkan berapa? 5.000 tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 35, 35, 35, 20, 15, 10, 10. Totalnya berapa? Teman-teman? 210, Bu. 210 itu untuk 12 bulan. Berarti rata-rata per bulan? Oh, ada 5.000. 17,5, Bu. 17.500 ya? 17.500. Oke. Yuk, berarti bagaimana kalau agresif ya? Kita lihat agresif strategi. Berarti untuk permanent requirement kita pakai long term. Ini cost ya, cost of funding untuk agresif strategi. Permanent requirement-nya berapa? 140 ya. 140 kita kalikan dengan long term. Long term 17% ya. 17% annually. The firm pays 17% annually on long term fund. Berapa? Untuk permanent requirement-nya biayanya? Berapa ini? 23.800. 23.800. Sementara untuk yang seasonal
Nah, yang rata-ratanya berapa nih seasonal requirements? Rata-ratanya tadi 17.500 ya. Di 17.500 ini kita danai pakai short term. Short termnya berapa? Pays 13% annually on current liabilities. Short term ya. Berapa ini hasilnya? Makan Kak, makan dulu ah. Rp2.275. 2.275 berarti cost of aggressive strategi. Ini saya menulisnya financing ada kagok ya. Berapa jumlahin? 23.800 untuk yang permanen, 2.275 untuk yang seasonal. Jadi berapa nih? 26 berapa? Jumlahin aja. 2675. Ya. Sementara kalau misalkan konservatif, kita ambil yang paling tinggi. Yang paling tinggi ada di bulan berapa? Juni, Juli, Agustus. Juli, Agustus. Berarti long term financing kita ambil yang paling tinggi ya. Kita pengen selalu tersedia nih dana ini sebanyak 175.000 per bulan. Berarti kita mesti bayar 17%. Berarti berapa nih? Tolong dihitungin. 29.750. 29.750, sementara kita bisa yang nggak dipakai, yang nggak semuanya dipakai. Kita bisa invest ya. Sebagian uang yang nggak bisa dipakai. Nggak usah, maksudnya nggak selalu dipakai gitu. Kita lihat totalnya 175.000 ya. Tapi yang dipakai itu adalah 140.000 plus juga kita perlu rata-rata ini. Rata-rata ini adalah 17.500 dikalikan dengan triple-nya bisa, kalau kita bicara ini kita bicara jangka pendek ya, current asset ya, berarti kali 10%. Berapa ini? 175.000 dikurang 140 dikurang 17.500. Dikali 10%. 1.750. 1.750 berarti cost of konservatif strategi berapa? $28.000 ya. Sementara yang agresif 2675. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Aman. Aku nggak tahu salahnya di mana ya. Oke, ya ini ya, karena yang ditanya adalah agresif. Ya, agresif ya. 2675. Nah, ini juga apa? Kita lihat ya. Oke, ya. Aduh, ini kecil sekali tulisannya ya. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk merilekskan ya kredit standarnya atau melonggarkan kebijakan kreditnya. Jadi kalau soal bahasa Indonesia, mohon maaf karena ini saya ambil dari berbagai buku ya, dari Brigham Houston sama dari Gitman ya. Jadi aku nggak translate, tapi kalau misalkan kita translate adalah sebuah perusahaan memutuskan untuk melonggarkan kebijakan kreditnya yang akan mengakibatkan peningkatan annual sales ya. Jadi kalau kita punya propose ya, bukan propose,
tapi adalah current dulu. Saya bikin warna merah. Kita lihat dia punya current, dia punya deposit, ya. Current sale ini adalah 3,3 juta. Kalau kreditnya dilonggarkan, ya kebijakan kreditnya dilonggarkan, ini adalah 3.750. Cost of annual sale, cost of sales-nya dari 2.225 menjadi 2 juta. Ya, oke. Dan akibatnya di sini ada increase dari akibat pelonggaran kredit ini ada increase additional profit, ya, additional profit atau additional profit for 10.000. Maksud saya adalah yang dampak-dampak penambahan pengurangan ini saya taruh di sini, ya. Ini terlepas dari ini katanya di sini ada additional profit. Ini udah selisih, ya, selisih saya taruh di tengah, ya. 10.000 naik, ya. 10.000 naik berarti positif. Oke, kita lihat akibat dari kebijakan kredit ini, collection period-nya itu naik 15 hari dari 20 hari. ACP-nya dari 20 hari ke 35 hari, ya, naik 15 hari. Nah, berarti di sini kita bisa hitung, ya, increase investment in account receivable. Berapa investment in account receivable? Kita lihat uang yang tertanam, uang yang sudah tertanam di account receivable yang kita nggak bisa balik, berarti uang yang sudah kita keluarkan. Yang sudah kita keluarkan adalah cost yang sudah kita bayar, karena kalau revenue kan masih sebagian revenue itu sudah profit, ya. Jadi bukan nggak ada komponen profit di situ. Jadi bukan komponen yang kita pure kita keluarkan. Sementara kalau kita lihat investment in account receivable, uang kita yang sudah kita keluarkan tertahan dan nggak bisa balik, itu adalah yang kalau based on current condition itu 2.225.000 dikalikan tertahan selama 30 hari. Ini 2.225 itu cost per tahun, sementara account receivable cuma 30 hari, out of berapa asumsinya per hari? 360 asumsinya per tahun, asumsi hari per tahun 360 hari, ya. Berapa di sini investment in account receivable pakai kebijakan yang sekarang? Tolong dihitung. 225 dikalikan dengan yang itu apa? 30 apa 20 ya? Ini berapa sih? 20 hari, 20. Dikalikan 20, ya. Account receivable-nya cuma 20 hari dari 360 hari. Jadi dari 225.000 uang yang sudah dikeluarkan, 2.225.000 yang sudah dikeluarkan selama setahun, selama 20 hari itu dia tertahan di account receivable. Ya, asumsi 1 tahun 360 hari, berarti yang tertahan itu berapa selama 20 hari ini? Tolong hitung teman-teman berapa? 123.611,11. Sementara yang ini 2 juta yang tertahan yang sudah kita keluarkan.
belum nggak bisa balik ke kita karena tertahan. 1 tahunnya 2 juta, tapi dia tertahan selama 35 hari out of 310. Berarti berapa yang tertahan? 194.444. 194.444,44. 44. Sehingga the additional nih in AR additionalnya berapa? Dari 123 meningkat jadi 194. Berapa selisihnya? 70 berapa nih? 833,33. 700 gimana? 833,33 gitu ya? Jadi, Oke, ya. Sehingga nah ini kita butuh tambahan uang ini nih, ada additional investment in account receivable itu adalah sebesar 7833,33. Kita butuh biaya, kita mesti bayar biaya pendanaannya sebesar 15% atau ada opportunity cost sebesar 15% akibat dia tertahan di account receivable ya, yang seharusnya bisa diputar. Berarti berapa nih additional investment, additional cost lah ya, additional cost of investment in account receivable. Additional cost of investment in account receivable. Tolong dihitung. Ya, hapus. 10.625,00. Sorry ya, bentar ya. 002. Bentar, ini saya coba dulu ya. Additional cost in investment in account receivable. Berapa hasilnya? Sorry. 15% kali 70.833 tadi. Dicat. Jadi 10.625,0002. Nah, 10.625 aja ya. Ya. Di belakang koma. Oke. Lalu udah gitu apalagi nih akibat kebijakan ini ya? Katanya akan ada bad debt expense. Dari yang tadinya 1% dari penjualan, bisnis penjualannya 3 juta, menjadi 1,5% dari penjualan, bisnis penjualannya 3.750. Tolong dihitung yang ini berapa? Yang ini 1% kali 3 juta itu berapa? 30.000 gitu. Yang ini berapa? 1,5% kali 3.750. Teman-teman. Berapa? Yang 1%-nya 3 juta, 30.000, benar. Yang 1,5%? Yang 1,5% jadi 56.250. 6.250. Oh, berarti ada increase in bad debt expense sebesar 26.250. Berarti akibat perusahaan, akibat kebijakan ini ada increase in bad debt. Sebesar 26.250. Berarti kira-kira ada lagi nggak kata-kata ini? Kayaknya sih efeknya udah ya. Efeknya adalah ada additional profit, increase average collection period, dan juga increase bad debt. Oke, sekarang kita lihat apakah kebijakan ini profit or loss dari proposed plan. Coba additional profit uang masuk ya, manfaat. Additional cost berarti uang ke
luar, increase in bad debt expense berarti uang ke luar ya, piutang tidak tertagih. Berarti loss atau profit? Loss. Loss sebesar? Loss. 26.875. Ya, diterima ya, karena loss ya. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Any question? Aman, Bu. Aman, Ibu. Kebanyakan ada banyak tuh lumayan yang salah dari mananya ya, yang nggak ngerti ya? Bahasa Inggrisnya? Bener, Bu. Ya, intinya adalah kita menganalisis manfaat dan biaya. Ya, analisis manfaat dan biaya. Oke, negatif ya, 26875. Visi animators. Oke, terakhir ya, visi animator. Ini sama ya. Kita identifikasi dulu biaya dan manfaatnya. Oke. Biaya manfaatnya apa, biayanya apa? Currently make all sales on credit, no cash discount ya. Dia pengen considering cash discount. Jadi teman-teman ada beberapa cara ya. Jadi kan yang penting itu adalah cash. Gimana caranya biar si konsumen itu membayar lebih cepat pada kita ya. Salah satunya adalah dengan menawarkan diskon. Kalau ada diskon diharapkan si konsumen itu membayar lebih cepat ya. Jadi katanya dari current average collection period ya. Kalau kita lihat di sini ya, current kebijakannya ini adalah dari N90, dia pengen propose nih biar cepat ya. Propose-nya adalah kebijakannya, masih ingat kalau teman-teman pengantar akuntansi ya, 3% within 10 days ya. Kalau bayar 10 hari dapat diskon 3%, tapi waktunya sih 90 hari. Berarti 3, 10, and 90. Nah, ini ya, diharapkan seperti ini. 3% kalau bayar 10 hari, jangka waktunya 90 hari. Pada saat sekarang, ini sales adalah 400 unit. Selling price-nya adalah 25.000. Ya, per unit, karena dia jualan film ya. Variable cost ini adalah 400 unit dikalikan variable cost per unitnya 18.750 ya. Average cost-nya itu 21.000. Jadi kalau total variable cost-nya 18.750, total cost-nya 21.000, berarti sisa selisih dari total variable cost dan total cost itu adalah fixed cost ya. Yang kita tadi bilang kalau fixed cost itu sebenarnya nggak ngaruh, karena yang namanya fixed is fixed. Dia mau pakai kebijakan diskon, nggak pakai kebijakan diskon, sewa, gaji direktur, asuransi, tetap aja dibayar secara fixed. Yang matters itu adalah variabel. Karena apa? Karena variabel cost dia bervariasi dengan penjualan ya. Sekarang kita lihat ya, kalau misalkan ada kebijakan baru ini, the credit change terms will result in a minor increase in sales of 10 film per year. Berarti dari 400 unit menjadi 410 ya. Jadi 410 bentar. Ini biar enak nulisnya. Ya, ini 410. Harganya adalah 25.000 per film, dan ini juga 410. Biaya variabel cost-nya adalah 18.750. Oke. The firm expects that the change credit terms will, 75% of sales will take the discount ya.
Ini 75% akan menggunakan diskon. Dan average collection period akan drop ya. Jadi di sini oke, sebelum ke sini kita hitung dulu berarti increase in profit ya. Kita lihat increase in profit. Ini berapa? 400 kali 25.000 25 ya, 25.000 berarti berapa nih? 10 juta ya. 10 juta. Sementara ini 400 dikali 18.750 berapa? Tolong dihitung. 7.500.000, Bu. 7.500.000 sehingga increase in profit adalah 2.500.000. Increase in contribution margin profit ya. Contribution margin ya. Contribution margin itu adalah sales dikurangi total variable cost. Sementara ini 410 kali 25.000 itu berapa? 10 juta 250, betul? Bawahnya berapa? 18.750 dikali 410. Berapa? 7.687.500. Sehingga additional profitnya adalah increase in contribution margin atau marginal profit, contribution margin untuk marginal profit berapa ini? 2.562.500. Oke, ini contribution marginnya 2.562.500. Oke, sehingga ini selisihnya berapa nih? Kebijakan baru dengan kebijakan lama deltanya? 62.000. Increase 62.500. 62.500 ya. Increase 62.500 nih ya. Sebenarnya yang ditanya adalah marginal profit contribution ini apa dia akan naik ya, increase sebesar 62.500. Tapi kita sampai selesai saja ya. Apa akibatnya yang ditanya sih sebenarnya di soal ini cuma marginal profit. Marginal profit itu cuma sampai sini aja tambahan profit ya. Kita nggak perhitungkan yang total cost karena di situ biasanya ada fix ya, ada fixed cost yang tidak berubah mau penjualannya berapapun. Yang menjadi masalah yang menjadi signifikan di sini adalah variable cost-nya yang kita bisa hitung. Oke, sekarang selain ini ada apa lagi? Increase in investment of AR ya. Tapi ini karena dari berapa sih? Dari 90 hari dia akan jadi berapa hari? 30 hari, will drop to 30 hari, berarti decrease dari sini. Bukan increase tapi decrease. Oke, jadi kita lihat tadi yang signifikan itu adalah yang cost-nya ya. Yang cost-nya variable cost-nya itu 7.500.000 yang sudah tertanam ya, pembedanya akibat keputusan ini 7.500.000 dia sebelumnya akan diem sebanyak 90 hari out of 360 hari. Berarti yang tertanam berapa nih? 7.500.000 dikali 1/4. 1 juta berapa? 875, betul? Betul, Ibu. Iya, Ibu. Sementara yang ini dia biayanya sudah keluar nih ya, 7.687.500, nggak bisa balik karena tertahan di konsumen selama berapa hari? Menjadi 30 hari saja ya.
out of 360 hari. Jadi berapa nih? Di chat ada 640, 625. 640, 625. Berarti selisihnya berapa nih? Decrease, dia turun sebesar 1 juta berapa nih? 1 juta 1.234.375. 234. Oke, saya tulis dulu ya, kita rangkum dulu ya. Efeknya ini apa sih? Efeknya additional profit ya. Additional profit sebesar, tadi saudara sudah hitung, 62.500. Lalu ada reduction ya, karena jadi berkurang ya. Reduction of investment in accounts receivable. Sebesar berapa reduction-nya sih? 1.234.275. Biayanya berapa? Biayanya 20% ya. Opportunity cost-nya 20%. Dikali 20%. Berapa ini? Biayanya jadi dia yang terikat 1.234.275, padahal itu bisa diinvestasikan ya ke yang lain instead of terikat di account receivable. Jadi berapa nih cost of reduction cost in investment in account receivable? Dia bisa diinvestasikan ke tempat lain yang bisa menghasilkan 20%. Ada opportunity cost untuk menghasilkan berapa di sini? 246.875. 246.875. Lalu apa lagi? Oke, the firm that expense is expected to become negligible ya. Jadi diabaikan kalau propose plan ini bad debt-nya jadi nggak ada, negligible ya. Bad debt expense karena diharapkan banyak yang ngambil diskon, jadi nggak ada bad debt. Padahal sebelumnya bad debt-nya itu 0,5% dari sales, 0,5% dari sales. Sales-nya adalah 10 juta, ya. 400 dikali 25.000. Berapa 0,5% dari 10 juta itu 50.000? Wah. Itu 50.000? 0,5% dari 10 juta? Betul, Ibu. Nah, berarti ini reduction in bad debt dari 50.000 menjadi 0, becomes negligible ya. I can talk. Ini sorry nggak rapi ya, dari 50.000 menjadi nggak ada ya. Berarti dia akan berkurang nih 50.000. Lalu apa lagi? Nah, jangan lupa bahwa si perusahaan ini dia ngasih diskon ya. Berarti dia akan menerima uang revenue itu lebih sedikit dibanding yang dia jual gitu ya. Katanya cost of discount ini, bagaimana menghitung cost of discount? Dia akan memberikan diskon 3% untuk penjualan, total penjualannya adalah 10.250 ya. Sebelumnya kan nggak ada nih cost of discount. Cost of discount di current nih nggak ada nih ya. Di propose ini ada 3% out of nilai penjualan ya. Penjualannya adalah 10.250. Sebanyak
75% akan mengambil diskon. Jadi nggak semuanya 10.250.000, tapi cuma 75%. Tolong dicari berapa ini angkanya. $230, 625 ya. 230 625. Oke, sekarang kita lihat positif negatifnya ya. Additional profit bagus positif, reduction in cost bagus positif, reduction in bad debt expense bagus ya karena dia pengurangan bad debt expense. Sementara ada additional cost discount. Additional cost discount dia biaya ya. Berarti berapa diterima atau ditolak nih? Net profit or loss dari proposed investment, profit or loss, proposed investment, profit atau loss? Mohon maaf, belepotan nih nulisnya, harusnya sih profit ya. Profit berapa? 62 tambah 248, ini kan menghemat biaya ya, ini tambahan profit, menghemat biaya, menghemat bad debt expense, tapi kita ada cost of discount ya, kita menerima lebih sedikit. Berapa jadinya? $128.750, betul nggak? Angkanya. Betul nggak, teman-teman? Halo? Itu dari mana ya, Bu? 62 Saya sama. sama 62.500 bukan additional profit, berarti positif ya. Reduction in cost, cost-nya berkurang ya, berarti positif kan? Dari tadinya kita invest 90 hari untuk account receivable, sekarang jadi 30 hari ya. Dari total uang yang tertanam ya. Berarti ada penghematan nih. Dari 1.875 menjadi 625 ya. Berarti ada penghematan sebesar 1.234.275 yang bisa kita investasikan sebesar 20% dan kita bisa dapat nih potensial pendapatan ya, ini opportunity cost sebesar 246.875. Lalu bad debt expense-nya turun dari 0,5% becomes negligible ya, 0,5% dari 10.050.000 becomes 0, negligible, nggak kita kita hiraukan, nggak signifikan, berarti 50.000 dia turun. Lalu juga ada diskon ya, tapi dari semua penghematan dan manfaat ini kita harus membayar, ada yang harus kita bayarkan. Apa itu? Yaitu diskon yang kita bayarkan ya, kita tawarkan. Kita menawarkan diskon 3% kalau dia bayar dalam waktu 10 hari. Diasumsikan 75% dari nasabah atau dari klien kita ini ngambil. Ya, berarti 3% dari penjualan dikali 75% ya. Dari total penjualan. Berarti 230.625 ini adalah uang yang lebih sedikit kita terima, ini adalah manfaat yang kita hasilkan. Selisihnya adalah 128.750. Jawabannya kalau misalkan terakhir di ujian ini adalah jawaban final ya. Oh berarti diterima karena manfaatnya bertambah sekian gitu ya. Tapi di soal ini sebenarnya yang ditanya cuma sampai ini ya. Cuma yang ditanya margin doang, marginnya mah nambah aja 62.500. Sampai sini ada pertanyaan? Any questions or comments? Nggak ada, Bu, cukup. Cukup ya? Nih, Bu. Bu. Oke, jangan lupa diisi absennya ya. Insya Allah minggu depan kalian sama Bu Ratna sudah kembali. Ya, diisi absennya. Kalau tidak ada pertanyaan, stay well, stay healthy semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.